Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar pelajaran fikih pada hari pertama, pada pertemuan pertama, bab pertama di semester ganjil, yaitu tentang materi makanan halal dan haram. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya, dan jangan lupa berdoa ya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Yang pertama yaitu tentang arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am yang artinya makan makanan. Menurut istilah atau secara terminologi, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa, atau dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua adalah tentang hukum mengkonsumsi makanan halal, yaitu mubah atau diperbolehkan. Dan selanjutnya, atau yang ketiga adalah tentang makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dengan beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, 1. Halal zatnya. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain, makanan berasal dari binatang ataupun tumbuhan yang tidak diharamkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dan yang keempat, halal cara menyajikannya, mengantarkannya, serta menyimpannya. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, dan lain-lainnya. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, semua binatang ternak, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu, semua jenis binatang yang hidup di air, baik di air laut ataupun di air tawar. Hikmah mengkonsumsi makanan halal mendapatkan kesehatan hati dan jasmani, supaya doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijauhkan dari siksa api neraka, dan makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Selanjutnya, makanan haram. Selanjutnya, arti makanan haram. Kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini maksudnya
Hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifatnya, seperti daging babi, darah, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, haram karena sifatnya tersebut. Yang kedua, haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi ia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan makanan tersebut haram, seperti daging sapi yang digoreng dengan menggunakan minyak babi. Makanan-makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain: terdapat dalil yang melarang untuk memakannya, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat serta bahaya bagi tubuh dan kesehatan, makanan yang mengandung racun, makanan yang memabukkan. Sedangkan beberapa jenis makanan yang diharamkan antara lain bangkai binatang, darah, dan makanan yang buruk, daging babi, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Adapun akibat dari mengkonsumsi makanan haram, makanan haram akan merusak kesehatan jasmani dan rohani kita, akan menyebabkan doa kita tidak diterima atau tertolak, merusak amal-amal soleh yang telah kita lakukan, menyebabkan kita hina dan rendah di hadapan Allah dan manusia, dan menyebabkan keturunan kita menjadi rusak. Hikmah menghindari mengkonsumsi makanan haram, yaitu hikmah larangan mengkonsumsi makanan haram merupakan salah satu bentuk dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita umat manusia atau pada kita hambanya. Sekian untuk materi yang Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materinya. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.